Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-17 sampai 18 sebagai berikut. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Dan akhirnya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu dalam hal ini. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu kisah tentang sembuhnya Naaman dari penyakit kulit. Ini adalah suatu pengalaman pribadi dari seorang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya pengaruh, dan orang yang sangat disegani. Dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami banyak persoalan yang berhubungan dengan kesehatannya. Namun dalam suatu kesempatan, atas informasi pembantu yang ada di rumahnya, pergilah Naaman ke Samaria untuk berjumpa dengan seorang hamba Tuhan di sana yang namanya Elisa. Dan ketika dia ingin berjumpa muka dengan Elisa, Elisa nggak ketemu. Elisa suruh pengerjanya untuk bicara sama Naaman bahwa dia harus pergi mandikan dirinya di sungai Yordan. Dan hal itulah yang membuat dia menjadi gusar. Karena dia pejabat, dia punya pangkat, dia punya pengaruh, dia punya harta, dia punya wewenang, tapi dia tidak disambut seperti apa yang dia miliki, seperti yang selalu dia temukan. Dan dalam keadaan seperti itu, dia disuruh lagi untuk memandikan dirinya di sungai Yordan. Ini hal sangat merendahkan dia. Namun karena ada banyak orang memberi pertimbangan kepada Naaman, akhirnya Naaman mengikuti perintah Tuhan. Dan setelah dia sembuh, Naaman menyadari bahwa semua yang terjadi atas dirinya itu adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Naaman pada saat itu setelah disembuhkan, dia mengalami pertobatan untuk menerima Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Hal inilah yang menjadi dasar sehingga Naaman katakan, "Kiranya diberikan kepada hamba-Mu tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran dan sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Allah Israel." Hal ini menjadi suatu pelajaran bahwa dari proses mujizat baru muncul pertobatan. Dari proses kesembuhan muncul suatu pengakuan untuk terima Tuhan sebagai juru selamat. Dan inilah yang terjadi dengan Naaman. Dan Naaman bukan hanya sembuh, tapi dia memperoleh kehidupan yang kekal karena dia memiliki Tuhan yang bukan hanya menyembuhkannya, tapi Tuhan yang menyelamatkannya. Ini menjadi suatu gambaran dan peringatan untuk kita bahwa dalam perjalanan kehidupan ini seringkali ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kita harus hadapi. Tapi jangan pernah lupa
Tuhan yang kita sembah, Dia mempunyai banyak cara untuk membuktikan Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak butuh cara kita untuk menyembuhkan penyakit kita. Dia nggak butuh saran nasihat kita untuk menolong masalah, beban, persoalan kita. Tapi Dia punya cara yang akhirnya membawa orang kepada pertobatan. Dan biarlah Tuhan yang kita sembah akan menuntun kita dalam perjalanan hidup ini dari hari ke hari dengan caranya, sehingga membawa kita makin lebih mengasihi Tuhan, makin bersungguh-sungguh dengan Tuhan, makin setia kepada Tuhan. Dan inilah yang terjadi atas nama. Sehingga dikatakan, setelah ini aku tidak lagi akan menyembah kepada Tuhan yang lain, Allah yang lain, selain Allah yang telah menyembuhkannya. Biarlah ini menjadi tekad kita, menjadi petunjuk bagi kita bahwa hanya Tuhanlah yang selalu akan menyelesaikan masalah, baik itu kesehatan, kebutuhan, masa depan kita. Di dalam Dia, Tuhan berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, karena oleh kemurahan-Mu dan belas kasihan, kami selalu ditolong, selalu disertai, selalu diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kembali Bapa, pagi ini kami menaikkan syukur, karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dapat bekerja, berbisnis, studi, dan melibatkan diri dalam kegiatan rutinitas, baik dalam rumah tangga, baik dalam pengabdian kami kepada institusi atau lembaga. Kami bersyukur itulah kemurahan-Mu. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami tetap beribadah kepada-Mu, agar kami tetap setia kepada-Mu. Karena hanya Engkau-lah Allah yang sanggup dan selalu mau menyelesaikan setiap pergumulan masalah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.